Pengembara yang lapar. Diceritakan terdapat 3 orang sahabat yang bernama Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bakal makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Apabila mereka lelah berjalan, mereka berhenti dan memasak makanan. Jika bertemu kampung, mereka akan singgah membeli makanan untuk dijadikan bekal di perjalanan selanjutnya. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan tebal. Di kawasan itu, mereka tidak menemukan dusun atau kampung. Mereka berhenti dan beristirahat di bawah sebatang pohon tua yang sangat besar dan sangat rindang. Perbekalan yang mereka bawa juga sudah habis dan ketiga orang ini sudah merasa lapar. Kendi yang sudah merasa lapar tiba-tiba berbicara dan menyandarkan tubuhnya ke pohon ara kendi. Kalau jika yang sebanyak kawah pun, aku akan menghabiskannya sendiri dan tidak akan kubagi kepada kalian. Buyung, kalau lapar begini, ayam panggang 10 ekor pun aku sanggup untuk menghabiskannya. Awang, kalian berdua jangan tamak dan banyak bicara. Aku juga kelaparan. Jangan mikirin diri sendiri dong. Bagiku sepiring nasi pun sudah cukup untuk mengatasi kelaparanku. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata Awang. Kendi, dengan hanya nasi sepiring, kau sudah kenyang. Perut kita sangat lapar, ejek Kendi. Buyung mengangguk kepalanya tanda dia bersetuju dengan pendapat Kendi. Perdebatan mereka didengar oleh pohon tua yang mereka sandari. Pohon itu bersimpati mendengar keluhan ketiga pengembara tersebut. Lalu menggugur 3 helai daun. Bruk, Kendi, Buyung, dan Awang mendengar bunyi seperti benda terjatuh. Mereka segera mencari benda tersebut di celah-celah semak. Masing-masing dari mereka menuju ke arah yang berlawanan. Tiba-tiba saja Kendi menjerit karena kaget dengan apa yang dia lihat. Kendi, wah, ada sekawah nasi. Lalu Kendi pun menghadap ke sekawah nasi yang masih beruap. Tanpa berpikir panjang, lalu dia menyuap nasi itu dengan lahapnya. Buyung, di sini juga terdapat ayam panggang 10 ekor. Wah, sedapnya, teriak Buyung dari arah timur. Tiba-tiba air liurnya menetes jatuh. Seleranya makan pun tergugah. Dengan pasti dia mengambil ayam yang paling besar lalu memakannya dengan lahap. Melihat Kendi dan Buyung telah mendapatkan makanan, Awang berjalan semakin ke dalam ke arah semak-semak. Ketika Awang melihat daun kelempak, tampak olehnya sepiring nasi berlauk lengkap terhidang di hadapannya. Awang pun tersenyum dan mengucapkan syukur karena telah mendapatkan rezeki. Ia memakan sepiring nasi itu dengan tenang setelah selesai makan. Awang kembali menyadarkan tubuhnya ke pohon tua itu sambil melihat kedua temannya makan dengan lahap. Kendi bersandawa, perutnya sangat kenyang, nasi di dalam kawah masih tersisa banyak. Dia tidak mampu menghabiskan nasi itu. Tiba-tiba saja nasi di dalam kawah itu bersuara. Nasi, kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Kendi, aku sudah kenyang. Nasi, bukankah kau berjanji akan menghabiskan kami? Kendi, tapi perutku sudah benar-benar kenyang. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyekap kepala Kendi dan nasi-nasi itu mulai menggerogoti tubuh Kendi. Kendi pun menjerit dan meminta tolong. Buyung, kekenyangan dia cuma dapat menghabiskan seekor ayam saja. 9 ekor ayam yang tersisa berada di tempat pemanggangan. Karena terlalu banyak makan, perutnya terasa mual. Melihat baki ayam-ayam panggang itu, dia merasa muak dan hendak muntah. Buyung segera meninggalkan ayam-ayam itu ke dalam semak. Tiba-tiba ayam panggang itu berbicara, ayam panggang, kenapa kamu tidak menghabiskan kami?
Buyung, aku sudah kenyang, makan seekor pun aku sudah muak. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak. Mereka berlari menghampiri Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan menggoyok tubuh Buyung. Buyung pun melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat teman-temannya Kendi terpekik dan tertolong. Buyung melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa di terpaku melihat kejadian yang dialami teman-temannya. Akhirnya, Kendi dan Buyung mati dan hanya tersisa Awang. Ia pun meneruskan perjalanan yang tertunda. Sebelum berangkat, Awang mengambil sepiring nasi yang telah habis, tak tersisa sebutir pun di atas piring tersebut. Awang, piring ini akan mengingatkan aku supaya tidak berlalu sombong dan tamak. Makan itu secukupnya, jangan berlebihan agar tidak mubazir.